Baik, kita akan mulai acara hari ini yang akan kita buka dengan doa dulu. Pak Ari minta tolong untuk Aileen untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melakukan orasi pemilihan untuk calon ketua OSIS dan wakil OSIS. Tolong memberkati acara ini agar bisa dilakukan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih atas berkat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Aileen. Oke, kita akan mulai dari kelas 7A. Silahkan, mari kasih sambutan tepuk tangannya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Krista Gracia, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Krista Gracia, serta teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk datang ke acara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Saya juga berterima kasih atas kepercayaannya kepada saya sebagai calon ketua OSIS di periode berikutnya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri kepada Bapak, Ibu Guru, juga kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yemima Eka Septian Kristiana dari kelas 7A. Menjadi seorang pemimpin memanglah tidak mudah, tetapi waktu dan proses akan mengajarkannya. Saya akan terus berusaha belajar dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan sekolah SMP Krista Gracia Klaten. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya akan menyampaikan visi misi OSIS. Untuk mengoptimalkannya, saya membangun visi, yaitu menjadikan siswa lebih kreatif, berprestasi, cerdas, dan bertanggung jawab. Agar visi saya dapat tercapai, maka ada beberapa misi yang saya rencanakan untuk mendukung visi tersebut, yaitu 1. Memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan sekolah. 2. Meningkatkan kegiatan kerohanian serta pembinaan agama. 3. Membuat peraturan yang lebih tegas untuk meningkatkan kedisiplinan siswa serta rapi saat berada di sekolah. 4. Mengoptimalkan kemampuan siswa yang terlihat maupun masih terpendam dalam bidang akademik maupun non-akademik. 5. Mengoptimalkan kinerja anggota OSIS terutama dalam organisasi siswa sesuai dengan pembagian job desk yang telah ditentukan. Beberapa poin yang saya sudah bacakan tadi merupakan misi-misi yang telah teruraikan dari visi yang saya usung untuk menjadi ketua OSIS pada periode mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Shalom. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat pasangan kelas 7A. Oke, silahkan duduk. Oke, pasangan selanjutnya adalah dari kelas, ada yel-yelnya enggak ini ya? Pendukungnya ada yel-yelnya enggak ini? Oke, silahkan kelas 7B. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman kami yang terhormat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk memilih kami sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Visi dan misi yang kami bangun di sini adalah menjadi wadah bagi para siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, berprestasi, dan berakhlak mulia, serta bisa menjaga nama baik sekolah yang unggul.
visi yang kami bangun di sini adalah 1. Membentuk karakter pengurus OSIS dan siswa. 2. Menumbuhkan jiwa kepedulian para siswa. 3. Menjadi contoh yang baik. 4. Menjadi OSIS yang unggul dan dapat mengharumkan nama sekolah. Selain itu kami juga membangun program kerja, yaitu melakukan renungan untuk menumbuhkan jiwa keimanan, mengadakan lomba atau kegiatan yang menarik dan dapat membuat siswa bekerja sama, melakukan rapat OSIS jika ingin melakukan kegiatan yang akan diadakan. Sekian dari kami dan terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan buat kelas 7B, wakil dari kelas 7B ya. Komentar Bu Indri cuma satu. Sudahkah kamu menjadi contoh yang baik? Akan kami usahakan sebisa mungkin. Halo, satu lagi. Program kalian tadi yang banyak tadi, tolong berikan contohnya yang lebih spesifik ya, yang maksudnya bukan yang masih di awang-awang, tapi yang sudah konkret ya, konkret, yang membumi, yang nanti biar teman-teman kalian itu paham maksudnya kalian tuh apa gitu. Melakukan renungan setiap pagi untuk menumbuhkan jiwa keimanan seluruh siswa. Kita membuat renungan, membaca firman, serta menceritakan cerita-cerita yang bersangkutan dengan iman Kristiani untuk membangun itu. Oke, terima kasih Bu Indri atas masukannya. Jadi nanti dipikirkan lagi ya, tadi masih berpikir. Jadi konkret itu apa toh, misalkan terkait dengan pengembangan prestasi. Wah, ini enek mungkin secara akademis ada lomba cerdas cermat antar kelas. Nah, misalkan kayak gitu, konkret itu yang oke toh. Oh, lomba. Misalkan enek bikin open house. Nah, itu juga open house-nya gimana? Pentas bikin lomba anak-anak SD lah, itu contoh konkret ya. Begitu. Oke, mungkin Bapak Ibu guru yang lain, Pak Agus mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih untuk Pak Arif. Ya, pada dasarnya visi misinya sangat baik ya, untuk kemajuan sekolah kita. Jadi saya menjunjung, mengapresiasi visi misinya tersebut. Yang Pak Agus tanyakan, misalkan program-program kalian yang sangat baik ini tidak bisa berjalan dengan baik, langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk supaya berjalan dengan baik? Silakan. Melakukan rapat dengan pengurus dan anggota OSIS supaya bisa membangun program kerja yang baru. Mengadakan rapat pengurus dan anggota OSIS supaya kami dapat membuat program kerja yang baru yang dapat kami jalankan. Ya, hanya itu ya. Jadi rapat, tetapi di dalamnya tetap ada membuat aturan-aturan ya. Misalkan nek telat ke sekolah, terus apa, nggak ikut renungan, jatah renungan nggak ikut renungan itu dikasih apa, sanksi apa, itu harus ada ya. Jadi kalian harus juga membuat sanksinya, tapi ya sanksinya ya yang positif, bukan sanksinya yang negatif ya, untuk masukan dari Pak Agus itu. Semoga kalian terpilih dan program-program kalian bisa berjalan dengan baik. Monggo.
Baik, terima kasih Pak Agus atas masukannya yang sangat bagus juga untuk anak-anak. Jadi program itu tidak serta-merta kalian berencana terus kemudian menjalankan bisa berjalan dengan mudah. Pasti ada kendala. Entah itu anggotanya, entah itu teman-teman kalian, teman-teman di luar anggota gitu. Artinya ada kendala. Nah, Pak Agus tadi bertanya itu tadi, mengantisipasi bagaimana jika tidak berjalan. Nah, silahkan nanti kalian pikirkan lagi ketika kalian terpilih. Baik, kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelas 7B. Oke, sekarang adalah wakil yang terakhir. Nah, ini kudu gong, bagian gong terakhir. Mana pendukungnya untuk kelas 7B? Kelas 7B, salah. Kelas 7C. Oke. Ada sekitar 3.500 yang mendukung. Semoga nanti votingnya sangat-sangat meyakinkan. Baik, kita tampilkan perwakilan ketua dan wakil dari kelas 7C. Silahkan menuju podium. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, serta yang terkasih teman-teman SMP Krista Gracia, mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan selamat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan ini, sehingga kami dapat berdiri di sini untuk menyampaikan visi misi kami menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang akan datang. Sebelumnya, kalian pasti telah mengenal saya dari pergaulan sehari-hari. Namun, pada kesempatan kali ini, kami akan kembali memperkenalkan diri kami. Baiklah, nama saya adalah Sabrina Jada Robertin, dapat dipanggil Cheryl. Saya berasal dari kelas 7C, dan di samping saya adalah Arya Sena Bayu Wiseso, dapat dipanggil Arya dan berasal dari kelas 7C. Kami mau mengajukan diri sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP Krista Gracia yang baru. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya, mengapa kami ingin mengajukan diri sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Pada umumnya saya emang sedikit ragu, namun karena dukungan dari teman-teman dan beberapa guru, saya menjadi tertarik dan ada keyakinan muncul dari diri saya untuk membuat OSIS kita ini menjadi lebih baik. Bapak, Ibu guru dan teman-temanku sekalian, sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS, kami memiliki visi misi yang hendak kami sampaikan kepada kalian. Adapun visi misi saya yang berikut ini adalah visi menjadikan SMP Krista Gracia menjadi SMP yang berprestasi, berkualitas, aktif, bertanggung jawab, disiplin, dan beriman. Misi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membantu mengembangkan bakat ataupun potensi siswa, melanjutkan program OSIS yang sebelumnya dan mencoba untuk meningkatkannya, menegaskan peraturan dan kedisiplinan, menumbuhkan rasa kekeluargaan antar seluruh warga sekolah, mengajak seluruh warga sekolah untuk peduli, simpati, dan empati, mengoptimalkan peran OSIS sebagai penyelenggara kegiatan sekolah, membantu untuk merancang kegiatan sekolah, serta berupaya memajukan, mengembangkan, dan mengharumkan nama baik SMP Krista Gracia. Demikian visi dan misi kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kami akan berupaya melaksanakan tugas ini dengan baik, dan tentu kami membutuhkan dukungan dari kalian semua untuk program-program kerja yang akan kami buat ke depannya. Sekali lagi kami meminta doa dan dukungan dari teman-teman untuk memilih kami dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun ini. Cukup sampai di
sini pidato saya. Atas dukungan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, langsung saja akan saya buka pertanyaannya untuk wakil dari ketua dan wakil OSIS kelas 7C. Silahkan. Pak Yosa, monggo silahkan memberikan tanggapannya terkait dengan yang disampaikan oleh anak-anak kita dari kelas 7C. Ya, terima kasih untuk waktunya yang disampaikan. Untuk mengomentari ketua dan wakil ketua OSIS dari perwakilan kelas 7C, tadi kan saya mendengar dari program-program kalian. Ini kan sebentar lagi akan ada siswa baru, jadi otomatis kalian akan punya adik kelas. Bagaimana kalian akan mengenalkan adik kelas itu, adik kelas kalian yang akan datang di sekolah ini? Seperti apakah mungkin akan ada tour guide atau ospek-ospek yang seperti yang sebelumnya itu? Terima kasih. Mungkin untuk itu kami akan, untuk siswa baru yang akan datang itu kami akan mungkin tour guide itu tadi jalan apa? Ya, untuk memperkenalkan Krista Gracia, SMP Krista Gracia ini kepada siswa-siswa baru, ya, dan mungkin apa ya, memperkenalkan lingkungan Krista Gracia dan peraturan-peraturan yang ada, mungkin itu untuk kedepannya. Ya, terima kasih. Ini bukan cuma untuk kelas perwakilan 8C saja ya, tapi semua juga untuk bukan cuma buat perwakilan 7C saja ya, semuanya buat teman-teman yang nanti akan terpilih menjadi OSIS. Untuk merangkul adik-adik kelas itu adalah tugas kalian. Jadi memperkenalkan, oh ini ada eskul ini, oh sekolah ini ada acara ini, seperti itu kalian. Oh ini calon tak rekrut bisa OSIS, tak didik dari OSIS, seperti kalian, bisa kalian, seperti itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Yosa atas masukannya. Jadi Pak Yosa memberikan masukan bahwa nanti ketika tahun depan kan kalian punya adik-adik kelas lagi, ya lebih dirangkul lagi. Kalian bisa menjadi jembatan, kalian bisa menjadi penyalur aspirasi dari adik-adik kelas maupun teman seangkatan, ataupun juga teman-teman kelas 9, ya kakak-kakak kelas itu. Jadi lebih bersosialisasi, jadi lebih grapyak karo konco-koncone juga, apalagi sama Bapak Ibu guru. Oke, begitu. Komentator yang kedua mungkin dari Pak Kun akan memberikan wejangan. Pertanyaannya untuk semua kandidat. Silahkan nanti berdebat. Ya. Kalian sebagai kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS, berarti kalian nanti akan jadi seorang pemimpin. Salah satu syarat untuk menjadi pemimpin adalah memiliki integritas. Sampaikan pandangan kalian tentang integritas itu. Silakan. Nanti yang lain boleh menanggapi. Kandidat yang lain. Oke, mungkin banyak yang belum tahu tentang integritas, Pak. Mungkin bisa lebih diperjelas lagi. Integritas itu adalah salah satu syarat utama bagi seorang pemimpin. Itu tingkatan yang paling tertinggi itu, integritas itu. Integritas itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan itu klop, sama. Jadi kalau kita mengatakan A,
ya tindakan kita A, pikiran kita A. Bukan kita bilang A, tapi yang kita lakukan B. Itu namanya tidak konsisten. Mencela-mencele. Ya. Coba sekarang pandangan kalian tentang integritas ini. Untuk itu kedepannya, untuk apa yang akan kita lakukan kedepannya itu sudah ada di visi misi tadi. Nah, kami bakal berupaya melakukan visi misi itu sebaik mungkin. Kalau misal ada yang tidak nggak terlakukan, nggak terlaksanakan, kami bakal berusaha mendiskusikannya dengan yang lain dan mencari pendapat harus gimana gitu ke depannya, seperti itu. Maybe. Oke, mungkin kandidat yang lain bisa memberikan tanggapan. Sependapat aja dengan Sheryl. Oke, idem. Kandidat yang ini, yang lain? Kurang lebih sama. Oh, sama. Ya, masih ada lagi yang punya mau memberikan pandangan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, berikutnya. Kalian sebagai pengurus OSIS ya nanti jika terpilih, kalian harus melengkapi kepengurusan dengan berbagai seksi di dalamnya ya, dan kalian harus menyusun sebuah program kerja. Nah, OSIS itu adalah mitra sekolah ya, mitra sekolah untuk bagaimana ikut berperan di dalam memajukan dan mengembangkan sekolah ya, sekolah bisa lebih maju, bisa lebih dikenal masyarakat, lebih banyak diminati oleh masyarakat ya. Nah, kira-kira program kerja apa yang akan kalian siapkan untuk sekolah ini menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas? Silakan, nanti boleh masing-masing memberikan jawaban. Oke, silakan. Program apa yang akan kalian buat ya, agar sekolah ini semakin dikenal oleh masyarakat dan semakin banyak masyarakat yang mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah di SMP KG. Silakan. Ya, mungkin memperkenalkan SMP Krista Gracia lewat media sosial serta menyertakan visi misi yang ada di SMP Krista Gracia agar masyarakat percaya untuk sekolah di SMP Krista Gracia. Secara real programnya apa? Kalau hanya sesuai dengan visi misi sekolah, masyarakat kan belum tahu visi misi sekolah. Apa? Memperkenalkan SMP Krista Gracia lewat media sosial. Oke. Media sosial? Cukup? Oke. Bisa dilanjut? Kalau saya sih mengadakan event gitu, Pak. Mengadakan event. Contohnya event apa itu? Kayak permainan gitu. Ya? Permainan. Open house begitu ya, seperti open house. Ya. Atau event-event talent show begitu maksudnya? Ya, oke. Berikutnya. Mungkin itu saya sama, tapi ada mungkin sedikit tambahan. Kita seperti
membutuhkan bantuan dari siswa-siswa SMPKG juga untuk memperkenalkan kisah Gracia ke misal ke temannya, ke tetangga atau ke siapa gitu yang mungkin tertarik biar SMP Kisah Gracia lebih. Oh, ya berarti aktif memberikan informasi kepada pihak-pihak lain begitu ya, entah itu getok tular, entah itu lewat saudara gitu. Oke, berikutnya. Kalau saya juga sama. Kalau menurut saya juga akan menambahkan beberapa. Saya juga sependapat, tetapi saya juga akan memperkenalkan visi misi kepada semua. Saya juga akan memperkenalkan sekolah SMP Kisah Gracia kepada semua orang agar Maaf kurang bisa saya dengar. Yang keras. saya juga sependapat dengan apa yang sudah mereka bicarakan. Saya juga sependapat. Saya juga sependapat untuk melaksanakan apa yang sudah mereka bicarakan. Pendapat. Oke, lanjut. Untuk yang pertama saya juga sependapat dan juga saya ingin menambahkan dengan memberitahu semua pendapatan atau seperti lomba-lomba yang diikuti Kisah Gracia dan mendapatkan juara ke teman, keluarga, saudara dan lain-lainnya supaya mereka tertarik untuk bergabung di SMP Kisah Gracia. Memberitahu prestasi Kisah Gracia. Oh, ya. Jadi mempublikasikan prestasi-prestasi yang diperoleh begitu ya, supaya orang menjadi tertarik. Oke, terakhir. Akan mengadakan lomba setelah PTS ataupun PAT agar siswa-siswi tidak tegang saat setelah melakukan PAT dan melakukan perlombaan setelah PTS atau penilaian akhir semester, dan akan mendokumentasikan di media sosial. Mempublikasikan kegiatan-kegiatan di sekolah gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Terakhir. Sebenarnya masih banyak. Untuk masing-masing kandidat wakil per kelas saja. Jadi bisa didiskusikan. 7A. Kira-kira sama pertanyaan 7A, 7B, 7C. Sama ya pertanyaannya ya. Program yang kalian prioritaskan di awal kepengurusan kalian apa? Jadi pasti kalian nanti punya program yang kalian prioritaskan ya. Oh, saya mau buat ini, saya mau buat ini, saya mau buat ini. Yuk, wakil dari 7A. Prioritas program. Setiap semester akan diadakan lomba. Setiap semester akan diadakan lomba untuk
siswa-siswi agak refreshing dan tidak tegang untuk melihat nilai akhir semester. Tiap semester Akan diadakan lomba. Untuk refreshing agar siswa-siswi tidak tegang saat penerimaan rapot. Jadi setiap akhir semester dibuat lomba. Lomba apa itu? Yang jelas ada lomba olahraga, lomba cerdas cermat, dan lomba kerjasama. Olahraga, cerdas cermat. Oke. Itu akan jadi program prioritas kamu besok. Ya, berikutnya. Membentuk karakter siswa menjadi lebih baik supaya bisa mengharumkan nama baik Sekolah Krista Gracia. Karakter siswa dengan cara apa? Ya, mengadakan renungan, mengadakan lomba-lomba. Renungan. Ya. Renungan kita sudah sering renungan. Setiap pagi kita renungan. Ayo, tunjukkan inovasi kamu. Apakah saya akan membuat sekolah ini di bulan pertama kepengurusan saya bebas sampah? Misalnya 3 bulan kepengurusan saya tidak ada anak yang bolos. Misalnya. Nah, coba pikirkan inovasi program yang agak gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, kalian sebagai calon pengurus OSIS kan harus punya apa ya, orientasi berpikir yang lebih ya. Bagaimana membuat sekolah ini menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berkembang. Ya. Masih ada lagi? Ya, silakan program yang diprioritaskan. Mungkin pertama kami bakal meningkatkan peraturan supaya lebih tegas sedikit gitu untuk meningkatkan peraturan gitu loh, menegaskan peraturan. Meningkatkan peraturan, mendisiplinkan peraturan. Oh, jadi programnya tentang kedisiplinan gitu ya. Jadi membuat peraturan. Ya, supaya anak-anak SMPKG menjadi lebih disiplin. Ya, oke, itu pertanyaan dari saya ya. Untuk anak-anak yang di sini silahkan, kalian sudah mendengarkan visi misi mereka, pandangan-pandangan mereka, ya, bahkan program prioritas mereka. Silahkan tentukan pilihan kalian ya besok hari Rabu ya. Ya, terima kasih. Cukup Pak Ari. Baik, terima kasih buat Pak Kuncoro yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat untuk teman-teman kalian yang ada di depan dan juga untuk kalian yang memperhatikan. Begitu, kita sudah di penghujung acara orasi. Besok tanggal berapa? Hari Rabu akan ada pemungutan suara. Tentukan calon wakil, tentukan ketua dan wakil ketua yang punya potensi, bisa dipercaya dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik. Sepakat? Sepakat? Oke, mari kita tutup acara hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Yosa. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kami akan melanjutkan kegiatan kami dan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tolong Engkau
tonton kami supaya kami sampai di rumah dengan selamat ya Tuhan. Ya berkati ya Tuhan. Terima kasih untuk guru-guru yang telah mengajar hari ini ya Tuhan. Dan terima kasih buat acara orasi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami semua, tutup bungkus, lindungi kami semua. Terima kasih berkat-Mu. Haleluya. Amin.